Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Eka Sari Kusumastuti MPD serta teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Pendidikan Anak dengan Spektrum Autis. Nah, yang beranggotakan saya sendiri Nuzla Ilmuna Hidayah. Hai, perkenalkan nama saya Raudatul Jannah. Perkenalkan nama saya Ranial Panagia. Perkenalkan nama saya Desi Sapitri. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadli. Perkenalkan nama saya Nurul Ismi. Sebelum memasuki pembahasan pada materi presentasi pada kali ini, mungkin kita perlu mengulik sedikit nih, apa sih yang dimaksud dengan autisme itu? Nah, autisme merupakan suatu gangguan perkembangan yang sangat kompleks, yang secara klinis ditandai oleh adanya 3 gejala utama berupa kualitas yang kurang. Yang pertama, dalam kemampuan interaksi sosial dan emosional. Lalu yang kedua, kemampuan komunikasi, timbal balik, dan minat yang terbatas. Dan yang ketiga, ada perilaku, yaitu perilaku yang tidak wajar yang disertai dengan gerakan berulang tanpa tujuan, dan adanya respon yang tidak wajar terhadap pengalaman sensorisnya. Nah, ketiga gejala utama inilah yang membedakan antara anak autis dengan anak-anak yang lainnya, sekaligus yang mengakibatkan mereka mengalami hambatan dalam perilaku adiktifnya. Nah, kondisi yang demikian bukan merupakan sesuatu yang harus diperdebatkan, melainkan bagaimana sih kondisi yang terbatas ini dapat dikembangkan secara optimal. Nah, pada kali ini kelompok 4 akan membahas mengenai program kebutuhan khusus bagi anak dengan spektrum autis. Nah, program kebutuhan khusus ini merupakan sarana pengembang bagi interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku bagi anak autis. Nah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman kita Raudatul Jannah. Dipersilahkan. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk interaksi dengan orang lain. Selain itu, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karakteristik interaksi sosial anak autis. Secara umum, dalam interaksi sosial anak autis tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Perilaku sosial yang menjadi karakteristik anak autis terbagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada aloof, artinya bersikap menyendiri. Ciri yang khas pada anak-anak autis ini adalah senantiasa berusaha menarik diri atau menyendiri, di mana lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri daripada dengan orang lain. Tampak sangat pendiam serta tidak dapat merespon terhadap isyarat sosial atau ajakan untuk berbicara dengan orang lain di sekitarnya. Yang kedua ada pasif, artinya bersikap pasif. Ciri khas anak-anak autis dalam berperilaku yang kedua adalah bersikap pasif. Anak autis dalam kategori ini tidak tampak peduli dengan orang lain. Tapi secara umum anak autis dapat kategori ini mudah ditangani dibandingkan kategori aloof. Dan yang ketiga ada aktif but odd atau bersikap aktif tapi aneh. Ciri khas anak-anak autis dalam perilaku yang ketiga adalah aktif and odd, artinya bersikap aktif tapi aneh. Mereka mendekati orang lain untuk berinteraksi, tetapi caranya agak tidak bisa atau bersikap aneh. Lalu ada pengembangan interaksi sosial anak autis melalui metode ABA. Pengertian metode ABA adalah ilmu tentang perilaku manusia, saat ini dikenal sebagai terapi perilaku. ABA dikembangkan oleh Ivar Olovas, seorang profesor di bidang psikolog dari Universitas California Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut Rini Hildayani 2009, ABA adalah salah satu metode modifikasi
modifikasi tingkah laku behavior modification yang digunakan untuk mengatasi anak-anak penyandang autism. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai pendekatan ABA. Pendekatan ABA membantu anak autis setidaknya pada 6 hal, yaitu untuk meningkatkan reinforcement atau pemberian perilaku hadiah, misal meningkatkan prosedur perilaku untuk mengajarkan tugas atau interaksi sosial, untuk mengajarkan keterampilan baru, misal instruksi sistematis dan prosedur reinforcement, mengajarkan keterampilan hidup fungsional, keterampilan komunikasi atau keterampilan sosial. Lalu untuk mempertahankan perilaku, misal mengajarkan pengendalian diri dan prosedur pemantauan diri dan menggeneralisasikan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan sosial. Lalu untuk menggeneralisasi atau mentransfer perilaku atau respon dari suatu situasi ke situasi lain, misal selain dapat menyelesaikan tugas di ruang terapi, anak juga dapat mengerjakan di ruang kelas. Lalu untuk membatasi atau kondisi sempit di mana perilaku pengganggu terjadi, misal memodifikasi lingkungan belajar. Dan yang terakhir untuk mengurangi perilaku pengganggu, misal menyakiti diri sendiri atau stereotipik. Lalu di sini saya ingin menjelaskan mengenai evaluasi keaktifan intervensi individual adalah komponen penting dalam program yang berdasarkan metodologi ABA. Proses ini meliputi pemilihan perilaku pengganggu atau defisit keterampilan perilaku, identifikasi tujuan dan objektif, penetapan metode pengukuran target perilaku, evaluasi tingkat performance saat ini, mendesain dan menerapkan interview yang mengajarkan keterampilan baru dan atau mengurangi perilaku pengganggu, pengukuran target perilaku secara terus-menerus untuk menentukan keaktifan intervensi, dan yang terakhir evaluasi keaktifan intervensi yang sedang berlangsung dengan modifikasi seperlunya untuk mempertahankan atau meningkatkan keaktifan dan efisiensi interview. Lalu di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengembangan interaksi sosial anak autis melalui metode ABA. Metode pengembangan interaksi sosial anak autis dalam implementasinya relatif lebih mudah diterapkan pada anak autis yang belum mendapatkan perlakuan dibandingkan dengan yang sudah mendapatkan perlakuan dari pihak lain. Berdasarkan hal yang harus diperhatikan apabila akan menerapkan metode ABA kepada anak autis di bawah 5 tahun yang sebelumnya pernah mendapatkan perlakuan dari pihak lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perlu dilakukan evaluasi awal terlebih dahulu terhadap anak autis yang pernah mendapatkan terapi dengan cara lain. Yang kedua, agar dapat dilakukan terapi perilaku dengan menggunakan metode ABA, maka latihan kepatuhan dan kontak mata harus dimantapkan terlebih dahulu. Lalu, hendaklah diingat prinsip dasar metode ABA. Pendekatan dan penyampaian materi kepada anak harus dilakukan seperti berikut, yaitu kehangatan, di mana berdasarkan kasih sayang yang tulus untuk menjaga kontak mata yang lama dan konsisten. Lalu tegas, yaitu tidak dapat ditawar-tawar anak, tanpa kekerasan dan tanpa marah atau jengkel. Lalu prompt, bantuan atau arahan, secara tegas tetapi lembut. Yang terakhir, apresiasi, anak dengan imbalan dan efektif sebagai motivasi yang selalu bergairah. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan komunikasi anak dengan spektrum autis. Yang pertama ada tinjauan tentang anak autis. Autisme pertama kali ditemukan oleh Leonard Kenner pada tahun 1943. Kenner mendefinisikan autisme sebagai gangguan berbahasa dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga anak autis akan mengulang-ulang kalimat atau echolalia.
Membalikan kalimat atau kebisuan. Hambatan komunikasi anak autis dikarenakan adanya hambatan dalam berbahasa. Anak autis berkembang dalam 4 tahap, yaitu the own agenda stage, the requester stage, the early communication stage, the father stage. B. Pola komunikasi. Pola komunikasi adalah suatu pola hubungan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang terjadi melalui proses penyampaian pesan dengan tujuan mempengaruhi. Pola komunikasi dapat dicirikan dari bentuk perilaku yang dominan dari individu yang terlibat sehingga individu lainnya mengikuti perilaku tersebut. Dan C. Etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi adalah pengembangan dari antropologi linguistik yang dipahami dalam konteks komunikasi atau suatu kajian mengenai pola-pola komunikasi sebuah komunitas budaya. Pada etnografi komunikasi yang terjadi fokus perhatian adalah perilaku komunikasi dalam tema kebudayaan tertentu. Proses komunikasi dalam etnografi komunikasi melibatkan aspek-aspek sosial dan kultural dari partisipan komunikasinya. Hal yang perlu dipahami terkait aktivitas komunikasi yaitu situasi komunikasi, peristiwa komunikatif, dan tindak komunikatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengembangan perilaku anak dengan spektrum autis. Yang pertama yaitu dengan media belajar berkonsep konvergensi. Jenis media belajar menurut Angkoro dan Kakak Kosasi adalah yang pertama ada media grafis, antara lain yaitu gambar, foto, grafik, dan bagan. Lalu yang kedua ada media 3 dimensi seperti model padat, susun, dan diorama. Lalu media proyeksi, dan yang terakhir lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, klasifikasi media dilihat dari sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada media auditif, adalah media yang hanya dapat didengar, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat, dan yang terakhir ada media audiovisual yang mengandung unsur suara dan juga ada unsur gambar yang dapat dilihat. Saya akan bacakan B. Modifikasi perilaku sosial anak autis. Modifikasi perilaku sosial merupakan tahap awal dari pengisian tugas perkembangan pada tahap realitas. Melakukan modifikasi perilaku diperlukan deskripsi mengenal perilaku yang akan diperbaiki, merencanakan secara mengubah perilaku, mengidentifikasi pemberian penguasaan yang efektif. Dari pembahasan presentasi pada hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya penderita autis pada umumnya mengalami gangguan dalam bidang komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak normal maupun anak keterbelakangan mental. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan agar proses sosialisasi anak dengan lingkungan berjalan baik dan anak bisa tumbuh mandiri. Dari berbagai terapi, ia bentuk sosialisasi yang diberikan kepada anak autis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi merupakan penunjang perkembangan baik di bidang akademik maupun perilaku anak autis. Jika anak sudah mengalami berbagai kemajuan di bidang terapi, maka anak dapat melanjutkan